singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Hai teman-teman, di sini kami akan membahas tentang korupsi keseharian. Yuk kita simak penjelasannya. Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya, terlebih di Indonesia. Korupsi seolah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Sebenarnya korupsi itu apa sih? Korupsi itu merupakan suatu tindakan yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada juga istilah korupsi keseharian. Apa sih korupsi keseharian tersebut? Korupsi keseharian adalah korupsi kecil yang biasa dilakukan tanpa disadari menjadi bagian dari keseharian kita. Titip absen. Titip absen merupakan perbuatan yang berubah menjadi sebuah tradisi yang dilakukan oleh mahasiswa yang namanya ada di absen, tetapi orangnya tidak ada di tempat. Jadi, ketika kamu sudah titip absen, berarti kamu telah membohongi diri sendiri, dosen, pihak akademik, dan teman-teman. Nah, selanjutnya, kerugian dari titip absen. Yang pertama, kamu akan tertinggal materi kuliah dari dosen. Yang kedua, kamu tidak bisa berpartisipasi jika ada pengambilan nilai. Yang ketiga, kamu tidak tahu tugas. Yang keempat, kamu tidak akan menguasai materi. Dan yang kelima, hasil kamu tidak akan maksimal. Jadi, kalian sudah tahu kan kerugian dari titip absen? Selanjutnya kami membahas tidak tepat waktu atau korupsi waktu. Tindakan korupsi tidak melulu mesti berurusan dengan hukum pidana. Ada tindakan koruptif yang menjadi tabiat buruk di keseharian. Salah satunya korupsi waktu. Korupsi waktu bisa diartikan tidak menggunakan waktu semestinya, yaitu untuk bekerja. Tindakan ini kadang tidak disadari oleh pelakunya. Tapi seperti halnya korupsi uang, korupsi waktu juga bisa merugikan tempat pelakunya bekerja. Penyebab korupsi waktu adalah malas dan menganggap masih banyak waktu lain, menghalalkan kata terlambat daripada tidak sama sekali. Selanjutnya akan membahas tentang plagiat. Jadi, plagiat itu merupakan pengambilan karangan atau pendapat milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata plagiat itu termasuk ke dalam kejahatan intelektual loh. Nah, bagi kalangan intelektual bisa juga masuk ke dalam level korupsi dari sisi moral. Tindakan plagiat ini terjadi biasanya karena terbatasnya waktu atau terburu-buru untuk menyelesaikan sebuah tugas, sehingga terdorong untuk mengcopy-paste tugas teman. Nah, plagiat ini merupakan tindakan yang salah ya teman-teman. Maka dari itu, kita harus selalu terapkan kejujuran dalam melakukan apapun. Nah, dari video pembahasan kami dapat diberi kesimpulan, cegahlah korupsi dari hal yang terkecil dari diri sendiri mulai saat ini. Jika bukan kita, siapa lagi? Jangan biarkan korupsi membudaya.